Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'badah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, sesuai dengan permintaan beberapa teman, channel ini lagi-lagi diminta untuk berkontribusi ya di dalam ikut menanggapi masalah-masalah waqiah yang terjadi viral di negara kita, baik dari sisi sektor keagamaan, ekonomi, kenegaraan dan lain sebagainya yang bersumber pada penilaian fikih. Jadi ini komitmen kita. Nah, baru-baru ini tentu kita dihebohkan dengan berita tentang SE Menak, jadi surat edaran Menteri Agama tentang tata cara dan aturan penggunaan toa atau pengeras di tempat-tempat ibadah tidak terkecuali masjid dan musola. Kemudian viral lagi, yakni statement Menteri Agama Gus Yakut Qomas tentang tuduhan membandingkan antara suara adzan dengan suara gunggungan anjing. Nah, untuk yang kedua, ini kita tidak dalam posisi mau mengulang-ulang. Jadi clear lewat jubir Menak sendiri, pemerintah ini sudah menjelaskan bahwa kalau dibuka secara utuh video itu tentu bukan membandingkan antara adzan dengan gunggungan anjing, dan itu sudah dijelaskan berulang-ulang, dan saya percaya dengan itu karena dibuktikan dengan pengamatan kita terhadap video-video itu secara lengkap, tidak dipotong-potong. Jadi clear, kita tidak akan mengulangi masalah itu. Jadi ini sudah clear. Yang akan kita sampaikan adalah apakah surat edaran Menak tentang pengaturan atau tata cara penggunaan toa atau pengeras di masjid musola ini sesuai dengan syariat. Ini yang harus kita sampaikan. Nah, sebelumnya aturan-aturan penggunaan pengeras suara ini tidak hanya kali ini saja ya, jadi sudah lama sekali. Jadi di tahun-tahun dulu, 70-an, 80-an saat Presiden Soeharto ini menjadi Presiden Republik Indonesia, ini sudah mengatur tentang itu. Jadi ini bukan hal yang mengherankan. Dan ini saya lagi tugas negara. Jadi bukan hanya sekedar ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak baik. Bukan seperti itu. Memang ini adalah sekali lagi tugas negara. Yang menjadi catatan kita pada SE kali ini, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mendukung SE ini. Kemudian Dewan Masjid Indonesia juga sudah mendukung SE ini. Kemudian terakhir Ormas Muhammadiyah ini juga mendukung SE ini. Nah, apa sesungguhnya dasar fikih dari surat edaran ini? Nah, kita sudah menyiapkan namanya kitab Ahkamus Sultaniyah. Jadi tentang pemerintahan. Karya besar dari Abil Hasan Ali bin Muhammad Habib Al-Basri Al-Baghdadi Al-Mawardi, sering disebut dengan Ahkamus Sultaniyah Lil Mawardi karena bandingannya ada yang juga kitab sama, yakni Ahkamus Sultaniyah, tapi pengarangnya adalah Abi Ya'la. Nah, kita buka di halaman 16 terkait tugas-tugas negara. Saya baca secara singkat ya, dan bisa dilihat di layar. Walladzi yalzamuhu minal umuril amah asratu asya. Jadi pemerintah negara itu punya tugas pokok, yakni 10. Ya, al-awal atau ahaduha khifduddin ala usulihil mustaqirrah. Yang pertama adalah menjaga agama, menjaga pemeluk-pemeluk agama. Bagaimana agama ini kemudian bisa dianut oleh warga negara, tidak ateis. Yang kedua adalah bagaimana orang melaksanakan agama ini bisa nyaman, sehingga pemerintah harus hadir baik di dalam membantu infrastruktur, membantu kenyamanan dan lain sebagainya, tidak terkecuali saya kira terkait dengan pengaturan penggunaan toa. Nah, as-sani tanfidul ahkam bainal mutasyajirin wa qat'il khisam bainal mutanaziin hatta ta'umman nusfah fala yata'adda dhalimun wa la yad'afu madzumun. Yang kedua adalah pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tasajur. Jadi terjadi pergulakan
munazaah, keruwetan, perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Tidak terkecuali dalam masalah toa. Kita tahu di beberapa daerah suara keras dari toa ini, pengeras masjid ini sering ditentang dan diprotes oleh lingkungan setempat. Apalagi Islam ini yang ada di tengah-tengah mayoritas non muslim, atau sebaliknya non muslim minoritas ada di tengah-tengah muslim. Tentu penggunaan pengeras suara tempat ibadah ini menjadi bermasalah, sehingga kalau ini pemerintah hadir hatta ta'umman niswah, sehingga terjadi keadilan di antara masyarakat. Fala yata'addad dzalimun, mereka yang merasa perkasa, merasa dominan ini tidak melampaui batas. Walayat afumaddum, dan mereka-mereka yang minoritas ini tidak merasa tertekan atau dianiaya, terdolimi. Ini dari ahkamus syariah, sehingga masalah toa ini sangat sesuai dengan tugas-tugas negara. Jadi tidak hanya baik, tapi itu kewajiban ketika hal itu terjadi tasyajur, perselisihan di antara masyarakat, tidak terkecuali masalah toa. Nah, SE ini harus kita pahami, ini tidak digebiahuyah, jadi tidak harus dilaksanakan di seluruh kawasan Indonesia, tidak begitu. Jadi ada kearifan lokal, ini bisa kita kurangi volumenya, ini bisa kita hentikan jam berapa, itu tergantung terhadap lingkungan. Kalau lingkungannya nyaman-nyaman, semuanya mayoritas Islam ketika menggunakan pengeras masjid musola, ya tidak masalah, tidak menggunakan SE. Jadi SE itu bersyarat. Jadi apabila di daerah-daerah yang memang itu berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama, ini penting kita sampaikan. Yang kedua adalah referensi di dalam Bughyatul Mustarsyidin. Jadi ini Bughyatul Mustarsyidin, karya besar dari Syekh Ba'alawi, ya. Ini sangat masyhur di pesantren-pesantren maupun madrasah diniyah. Coba bisa disemak, ya, kita baca di halaman 66, ya. Faidatun jama'atun yaqra'unal Qur'an fil masjid jahron wa yantafi'u bi qira'atihim unasun wa yatashawwasu akharuna. Jadi ada seseorang, sekelompok, ya, jamaah membaca Quran keras di masjid. Sebagian masyarakat, sebagian orang ini bisa mengambil manfaat dari itu, karena baina sami wal qori, itu kalau Al-Quran antara orang membaca mendengar pahalanya sama, sawaun fil ajri. Nah, akan tetapi sebagian merasa terganggu. Nah, ini bagaimana ini? Jadi sebagian merasa diuntungkan dengan lafaz-lafaz qiraah itu Quran, tapi sebagian merasa terganggu. Jawabannya adalah fa in kanatil maslahatu aktsaro minal mafsadah fal qiraah afdal. Ini harus ditimbang. Jadi apabila yang dominan adalah memberi manfaat, maka membaca Al-Quran dengan keras ini hukumnya lebih utama. Wa in kanat bil aksi kuriha. Tapi kalau sebaliknya mayoritas ini justru terganggu, maka ini tidak sampai haram, tapi makruh. Lah makruh ini kalau tugas-tugas pemerintah tentu ini adalah masih wilayahnya, karena makruh. Jadi masih wilayah pemerintah untuk bisa mengatur itu. Lalu di ibarat di bawahnya silahkan disimak di layar. La yukrohu fil masjidil jahru bidzikri bi anwa'ihi. Jadi di dalam masjid itu tidak makruh orang membaca keras dzikir, ya, adzan, membaca Al-Quran, wa minhu qiraatul Quran. Di antara boleh membaca keras di masjid adalah membaca Al-Quran, tapi ada syaratnya, illa in syawwasa ala musallin, kecuali bacaan itu mengganggu orang-orang yang sholat, karena masjid itu adalah manfaat asal pokoknya adalah digunakan sholat. Au adzan naiman, atau suara keras itu mengganggu orang tidur. Lah kalau ini menjadi catatan, ya, hukumnya tidak menjadi boleh lagi, gitu ya. Tidak menjadi jawaz lagi, tapi minimal makruh. Bal in kathurat ta'adza haruma fayumna'u minhu hinaidin.
Bahkan kalau ini parah begitu, membuat menyakiti lingkungan, mengganggu orang tidur, waktunya tidur, ini sampai banyak ya, kasusnya tidak 1-2 orang, tapi memang banyak yang terganggu, maka ini tidak ada makruh tapi haram. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian pijakan fikih ya menurut syariat kita terhadap SE yang disampaikan oleh Gus Kaumas selaku Menteri Agama. Jadi itu adalah secara fikih, secara syariat ini sudah sesuai dengan aturan fikih dan syariat. Untuk yang lain saya kira itu ijtihadi ya, apakah tepat dan tidak, saya kira itu sudah clear disampaikan oleh beberapa pakar, disampaikan, dikaji oleh MUI, dikaji oleh ormas-ormas yang lain, semuanya menyetujui surat edaran ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.